Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan pengajian online sampai bab fi ihya'il mawat, faslun fi ihya'il mawat. Kita masih membahas tentang permasalahan atau perihal tentang masalah tanah. Yang kemarin kita bahas bab mukhabarah dan muzara'ah. Kemudian sekarang kita bahas tentang ihya'il mawat. Masih dalam permasalahan seputar tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami maknai terlebih dahulu, dan seperti biasa kami jelaskan secara ringkasnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Faslun utawi iki iku faslun fasal suwiji fi ahkami ihya'il mawati, ing dalem jelasaken pira-pira hukume nguripi nguripaken bumi kang mati atau nguripi bumi kang mati. Wa huwa utawi mawat, ya. Apa yang disebut mawat itu kamakola kaya oleh dawu, iku kamakola kaya oleh dawu sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhis shaghiri, ing dalem syarah shaghir, iku ardun bumi la malika kang ora ana pemilik iku maujud laha keduwe ard, wala yantafi'u lan ora ngalap manfaat biha kelawan ard sapa ahadun wong siji. Jadi al-mawat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Asy-Syara' Ash-Shaghir adalah lahan yang tidak berstatus pemilik atau lahan yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Jadi lahan ini tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Dimanfaatkan untuk bercocok tanam, dimanfaatkan untuk kandang, dan tidak dimanfaatkan untuk rumah. Intinya adalah mawat ini adalah lahan ataupun tanah yang tidak ada pemiliknya plus tidak digunakan untuk suatu hal, ya. Tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Wa ihya'ul mawati utawi ngurip-nguripi bumi kang mati iku jaizun wenang bisyarataini kelawan rong syarat. Ahaduhuma utawi salah sijine syarataini iku ayyakuna yen to ono sapa al-muhyi wong kang ngurip-nguripi iku musliman wong kang Islam. Fayusannu mongko den sunahaken lahu keduwe muslim apa ihyaul ardi nguripaken bumi al-maitati kang mati. Iku sawaun padha azina utawi aweh izin lahu keduwe muslim, lahu maring muslim sapa al-imamu imam amla utawa ora. Jadi menghidupkan bumi yang mati ini diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah orang yang mengelola ini harus orang Islam, ya. Maka bagi orang Islam niki hukumnya sunnah untuk mengelola bumi yang mati, baik dengan izin imam di sini maksudnya adalah pemerintah ataupun tidak, ya. Jadi yang pertama syaratnya adalah orang itu harus Islam, ya. Maka kalau zaman sudah memiliki status Islam, ini disunahkan untuk mengelola bumi yang mati, mengelola bumi yang tidak ada pemiliknya dan tidak belum dimanfaatkan oleh seseorang atau tidak dimanfaatkan oleh seseorang, baik ini ada izin dari pemerintah ataupun tidak. Maka ada ucapan Allahumma illa yata'allaqa bil mawati haqqun, ya. Allahumma tu Allah illa ayyata'allaqa kejaba yen to gumantungan bil mawati kelawan mawat apa haqqun hak, ya. Ya Allah, kecuali jika ada hak yang bersinggungan dengan bumi mati tersebut,
Maksudnya adalah kalimat ini menerangkan kalau di dalam kitab Al-Bajurinya dia ini meminta pertolongan kepada Allah ya. Ketika dia mengetahui ada sebuah tanah, sebuah lahan kok tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang, dia ini disunahkan untuk menghidupkan, disunahkan untuk merawat bumi tersebut supaya bisa digunakan sesuatu ya. Dan dia ini berdoa ya, semoga saja ini bumi ini tidak ada yang bersinggungan hak yang bersinggungan dengan bumi mati tersebut ya. Tidak ada hak yang bersinggungan dengan bumi mati tersebut. Kalau ada ya maka nanti tidak bisa untuk mengelola bumi yang sudah dikelola oleh orang lain. Ka'anhama koyo yen to ngeker sapa al imamu imam qit'atan ing sak bagian minhu saking mawaj fa ahya nuli ngurip-nguripiha ing qit'ah sapa saksun awa-awaan. Fala yamliku mongko ora kena miliki sapa sakhs ha ing qit'ah illa bi iznil imami kejaba kelawan izini imam fil as-sahih ing dalam kaul kang as-sah. Nah, ini seperti contoh imam membatasi sebagian dari bumi mati. Kemudian ada seseorang yang ingin mengelolanya. Nah, maka ia tidak bisa memilikinya kecuali atas izin dari imam tersebut menurut kaul yang as-sah. Jadi ketika imam ini membatasi sebagian bumi mati dan sampean ingin menghidupkan atau merawat bumi yang mati tersebut, maka tidak diperbolehkan kecuali dengan izin imam menurut qaul yang as-sah. Amma dzimmiyu anapun utawi kafir dzimmi wal muahadu lan kafir muahad wal musta'manu lan kafir musta'man iku falaisa mongko ora ono lahum ketuwi zimmi muahad wal musta'man opo al ihya'u ihya walau azina senajan awa izin lahum maring zimmi musta'man muahad ya, sopo al imamu imam ya. Sedangkan untuk orang kafir zimmi muahad ya, kafir zimmi muahad dan musta'man, kafir zimmi ini adalah kafir yang zimmi yang tidak menyerang orang Islam atau kebalikan dari kafir harbi ya, tidak memerangi orang Islam dan dia mau mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam negara Islam tersebut. Nah, kemudian kafir muahad ini adalah orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan orang Islam ya. Kemudian orang kafir musta'min atau musta'man ini adalah orang kafir yang mempunyai izin masuk negara Islam ya. Itu. Ini mereka-mereka ini tidak diperbolehkan untuk membuka lahan mati ya, meskipun imam telah memberi izin kepada mereka ya. Syarat yang nomor 2 untuk diperbolehkannya menghidupkan atau merawat lahan yang sudah tidak ada pemiliknya atau tidak dimanfaatkan oleh orang lain, oleh seseorang pun. Wasani utawi kang nomor loro iku antakuna yen to ono opo al ardu bumi iku khurratan merdeka lam yajri kang ora lumaku alaiha ing atase ard opo milkun kepemilikan li muslimin maring wong Islam. Iku wa fi ba'din nusahi ing dalam sebagian nasah antakuna utawi lafat antakuna al ardu khurratan. Antakuna yen to ono opo al ardu bumi iku khurratan merdeka. Syarat yang nomor 2 ialah lahan tersebut harus merdeka, yakni tidak berstatus menjadi kepemilikan orang Islam. Di sebagian redaksi atau di sebagian nasah yang lain, ini lahan tersebut harus merdeka. Nah, maksudnya apa lahan tersebut harus merdeka? Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qasim al-Khazi wal muradu utawi kang den karepaken min kalamil musannifi saking dawuhne musannif iku annama sak temene perkara kana kang ana apa ma iku makmuron kang den rumati wa huwa utawi ma
lahan ini ya. Al-ana ing dalem saiki iku kharabun rusak, bumi kang rusak. Fawa mongko utawi ma iku lima likihi keduwe miliki ma wong kang miliki ma in orifa lamun den weruhi sapa malik iku musliman muslim au zimmian utawa zimmi ya. Maksudnya adalah in kana malikun musliman au zimmian ya. Maksudnya yang dikehendaki dari ungkapan musonif yang barusan ini adalah sesungguhnya lahan yang pernah dihuni ini namun sekarang dalam kondisi tidak terkelola, maka statusnya tetap menjadi milik orang yang memilikinya ya. Saya ulangi, adalah maksud dari musonef ini adalah lahan yang pernah dihuni namun sekarang dalam kondisi tidak terkelola ya. Maka statusnya tetap menjadi milik orang yang memiliki. Ada lahan ini sudah dikasih tulisan milik siapa ya, misalkan seperti itu. Tapi lahan ini tidak terkelola, maka lahan tersebut masih menjadi atau lahan tersebut berstatus menjadi pemilik orang yang memilikinya. Tidak boleh ujuk-ujuk ada seseorang yang mendatangi lahan tersebut kemudian karena terlihat lahan ini tidak dikelola maka dia mau mengelola. Ya dilihat dulu ini ada pemiliknya atau tidak. Sebuah lahan ini ada pemiliknya atau tidak. Atau jika seseorang tersebut diketahui pemiliknya, baik orang itu Islam ataupun kafir dhimmi. Pemilik lahan ini Islam ataupun kafir dhimmi, dan lahan kosong tersebut tidak bisa dimiliki dengan cara dikelola. Intinya ketika ada suatu lahan ini sudah ada pemiliknya, tidak boleh untuk ihyaul mawat, tidak boleh ada seseorang pun yang mengelola lahan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Fa illam yu'raf mongko lamun ora den weruhi sapa malikuhu wong kang duweni ma wal imaratu utawi pemerintahan iku islamiyatun kang bangsa Islam, fahadza mongko utawi imaratu islamiyah al-ma'muru kang den rumati iku malun bondo do iun kang siya-siya ya. Amruhu utawi perkara malun iku lirra'i utawi urusane malun ya iku lirra'il imami den pasrahaken maring imam fi hifdi ing dalam jaga mal au bai'ihi utawa ngedol mal wa hifdi samanihi lan ngerusak regane mal. Wa ingkana lan lamun ono apa al makmuru bumi kang den rumati iku jahilian kang bangsa jahiliyah iku mulika den miliki apa makmur bil ihya kelawan ihya ya. Sehingga ketika tidak diketahui pemiliknya pada era Islam maka lahan tersebut adalah dinamakan malud doi atau harta yang tersia-sia ya. Karena tadi kok tidak diketahui pemiliknya, tapi ini pada era Islam, pada zaman pemerintahan Islam, maka lahan tersebut dinamakan lahan malud doi atau harta yang tersia-sia. Lah dalam kasus ini kebijakannya dipasrahkan pada keputusan imam, dapat dikelola oleh imam sendiri atau dijual atau hasil penjualannya disimpan ya. Wa khifdi samanihi maksudnya adalah ngerekso regane mal atau menyimpan harganya tanah tersebut supaya tidak jatuh ataupun tidak tinggi ya. Wa sifatul ihya'i utawi sifatul ihya ya.
iku ma perkara kana kang ana apa ma iku kana kang ana apa ma fil adadi ing dalem kebiasaane iku imaratan ngrumati lil muhya maring bumi kang den urip-uripi wa yakhtalifulan beda apa hada ikilah ihya bikhtilafil gharadi kelawan beda-bedane sejo alladzi yaqsidu kang nejo sapa alladzi yaqsidu kang nejo hu ing alladzi sapa al muhyi ya sapa al muhyi wong kang ngurip-nguripi fa in arada mongko lamun ngarepaken sapa al muhyi wong kang ngurip-nguripi ihya al mawati ing nguripi bumi kang mati maskanan ing dalem omah istarata mongko den syarataken fihi ing dalem maskan apa tahwitul buqati mageri pira-pira panggonan bibina khitoniha kelawan bangun pageri buqah bima kelawan perkara jarut kang lumaku bihi kelawan ma apa adatu dalika kebiasaane mengkono-mengkono apa adatu dzalikal makani kebiasaane mengkono-mengkono panggonan min ajurin saking poto au hajarin utawa watu au kosobin utawa bambu pring sifatul ihya ya, kita sekarang membahas tentang sifatul ihya atau cara yang harus dilakukan oleh orang yang mau memiliki atau orang yang mau menghidupi bumi yang mati ya. Ini pengolahan yang dapat menjadikan hak milik bumi mati ini dengan mengelola secara publik maka dianggap bentuk pengolahan terhadap lahan yang mati ya. Maka nafil adati imaratan lil muhya ya. Ini pengelolaan menurut kebiasaan atau secara terbuka secara publik ini dianggap bentuk pengolahan terhadap hal mati bumi yang mati lahan yang mati. Hal ini wayakhtalifu hada dan ini berbeda-beda bentuknya ya. Dalam hal ini berbeda-beda bentuknya sebab perbedaan tujuan yang dikehendaki oleh orang yang membuka lahan. Karena ini dikelola oleh bersama-sama maka nanti tujuannya juga berbeda-beda ya. Fa in arada al muhyi ihya al mawati. Nah, ini jika ada seseorang ini menghidupkan bumi yang mati ya. Ini mau dijadikan rumah ya, atau mau dijadikan tempat tinggal istarata fihi maka disyaratkan untuk memagari tempat tersebut dengan bangunan dengan dipagari ya, dengan dengan sesuatu yang terlaku secara umum di tempat tersebut seperti dipagari dengan batu bata, dipagari dengan bambu ataupun dengan bebatuan yang lain ya. Wa ishtarata aidon sampai mana ini? Wa usturito ya. Mohon maaf. Wa usturito lan den syarataken aidon halimane apa sakfu ba'diha mayoni sebagian arat memberikan suatu atap sebagian bumi tadi lahan tadi. Wa nasbu babin lan masangi lawang. Jadi syarat yang lain ini adalah dengan memberikan atap atau di sebagian lahan tersebut ataupun memberikan pintu di lahan yang dikelola tadi. Wa in arada lamun ngarepaken sapa al muhyi wong kang ngurip-nguripi ihya al mawati ing bumi kang mati zaribatan ing kandang zaribatan ing kandang tawaban tunggangan tawabin ini mudah-mudahan zaribata tawabin ing
dikandangi tunggangan atau kandang binatang ternak. Fayakfi mongko cukup apa tahwitun mageri duna tahwiti sukna kelawan isori pageri omah ya. Wala yustaratu lan ora den syarataken apa as-saqfu mayoni maringi atap ya. Ketika seseorang yang mau menghidupkan bumi yang mati ini mau membuat kandang untuk binatang ternak, maka cukup dengan memagari saja, tidak memagari saja, tidak seperti ketika memagari mau lahan tersebut mau dijadikan rumah, tidak usah tidak disyaratkan untuk memberikan payon atau memberikan atap. Wa in arada lan lamun ngarepaken sapa muhyi ihya al mawati ing nguripi bumi kang mati mazroatan ing gogo utawa ladang ya, mau diberi seseorang ini mau menghidupkan bumi yang mati untuk dijadikan ladang ataupun untuk dijadikan pertanian. Faya jema'u mongko ngumpulaken sapa muhyi at-turaba ing tanah utawa lebu, maksudnya adalah tanah haulaha ing dalam kiwa tengene mazra'ah, wa yusawi lan ngerataaken sapa muhyi al-ardo ing bumi bikashin mustaqlin kelawan maculi dukur fiha ing dalam arat wa tammi khofidin lan nguruk bumi kang ambles, bumi kang rendah, wa tarti bimain lan ngatur banyu laha maring arat bisaki saqiyatin kelawan ngeduk kalenan min bi'rin saking sumur au hafri konatin utawa ngeduk galengan. Kemudian jika yang membuka lahan ini menghendaki menjadikan lahan mati sebagai ladang, maka ia harus mengumpulkan tanah di sekelilingnya ya, dikei napa galengan cara Jawa ini, atau meratakan lahan tersebut dengan menyangkul bagian-bagian yang agak tinggi. Kok munggah mudun iki tanahe, maka diratakno karena mau dijadikan ladang, mau dijadikan pertanian. Atau menimbun bagian-bagian yang berlubang atau menimbun bagian-bagian yang rendah. Kok tanah ini mboten rata lek kedukuran nggih diratakaken, lek ni ceglong nggih ditimbun supaya rata. Dan mengatur pengairan pada lahan tersebut dengan menggali air sumur atau menggali saluran air, bagaimana air tersebut bisa datang kepada lahan yang mau dijadikan ladang, dijadikan pertanian ini. Fa in kafa mongko lamun nyukupi ha ing mazro'ah opo al matoru udan al mu'tadu kang den adataken lam yahtaj mongko ora butuh sopo uang literti bil mai maring nglakokaken banyu ala sohihi ing atase kaul kang sohih ya. Ketika sudah mencukupi sebuah air hujan ya, ketika sudah mencukupi sebuah air hujan, maka ia tidak butuh untuk mengatur pengairan menurut kaul yang sohih. Jadi lahan yang mau dijadikan pertanian tadi kan harus meratakan tanahnya, harus memberikan batasan dengan meninggikan tanahnya dan memberikan pengairan. Ini kalau sudah dicukupi dengan air hujan, maka tidak usah diairi ya. Tidak apa-apa menurut kaul yang sahih. Fa in arada mongko lamun ngarepaken sapa al muhyi wong kang ngurip-nguripi ihya al mawati ing bumi kang mati bustanan ing kebun, fajam uturabi mongko ngumpulaken lebu wa tahwitu haula ard wa tahwitu lan mak wa tahwitu wa tahwitu lan makeri haula ardi bustani ing kiwa tengene bumi kebun ya, bumi ini kebun. Wa tahwitu lan makri haula ardil bustani ing dalem kiwa tengene bumi ini kebonan ya.
injarot lamun lumaku bihi kelawan tahwid opo adatun kebiasaan. Kemudian jika yang membuka lahan mati ini menghendaki untuk dibuat kebun ya, misalkan dibuat kebun ini ya berupa perkebunan ya, berbeda dengan mazroah tadi. Maka ia harus mengumpulkan tanah dan membuat pagar di sekeliling lahan tersebut. Ya, ini kebun-kebun untuk ditanami sesuatu yang lebih yang berbeda dengan zuru. Yang zuru ini sudah dibahas di bab sebelumnya ya. Maka diharuskan untuk memberi pagar di sekeliling lahan tersebut. Jika secara umumnya di daerah tersebut hal itu berlaku. Ya. Juga disyaratkan wa istaratu ma'adzalika al-ghazu alal madhabi. Wa istaratu lan den syarataken ma'adzalika sertane mengkono jam uturab ya. Al-gharasu nandur alal madhabi ing atase kaul madhab menurut pendapat madhab. Dan disyaratkan juga untuk menanam sesuatu menurut pendapat mazhab. Wa'lam nur wasira annal ma'a ing sak temene banyu al mukhtassu annal ma'a al mukhtasso ya. Wa'lam lan nur wasira annal ma'a ing sak temene banyu al mukhtasso kang den khususaken bisaksin kelawan awa-awaan iku la yajibu ora wajib apa badluhu nyerahaken ma lima siyati ghairihi maring apa angon-angoni liyani sakhs mutlakun kelawan mutlak. Wa inna ma yajibulan angin mestine wajib apa badalul ma'i nyerahaken banyu bisalah sati syara itu kelawan telu pira-pira syarat ya. Maka perlu diketahui sesungguhnya air yang sudah tertentu untuk seseorang, yang sudah khusus untuk seseorang, maka tidak wajib diberikan pada binatang ternak orang lain secara mutlak ya. Contohnya misalkan sampean sudah mempunyai tanah, kemudian di tanah sampean ini sudah ada sumurnya dan ini milik sampean, maka sampean tidak wajib untuk memberikan air yang muncul dari tanah sampean tersebut, air yang ada di sumur di lahan sampean ini untuk memberikan kepada binatang orang lain. Nah, tidak wajib untuk seperti itu hukumnya ya. Nah, kewajiban memberikan air ya yang ada pada daerahnya sampean ini hanya berlaku dengan 3 syarat ya. Ahaduha utawi salah sijine syara'id salah satu syara'ita iku ayyafdula yen to turah apa ma an hajati saking hajati sahib saking kebutuhane sahib ya. Ai sahibil ma'i tegese wong kang duweni banyu. Fa illam yafdul mongko lamun ora turah apa ma badaa mongko ngawiti sapa sahib binafsi kelawan awak dhewe ni sahib. Wala yajibu lan ora wajib apa badluhu nyerahaken mak li ghairihi maring liyane sahib. Nah, maka di sini pertama syarat yang pertama seseorang ini berstatus wajib memberikan air kepada orang lain ya. Syarat pertama ialah air tersebut lebih dari kebutuhannya. Maksudnya adalah orang yang memiliki air tersebut ya, melebihi dari kebutuhan orang yang memiliki air tersebut. Jika air itu tidak lebih, ora turah-turah banyu iki, maka ia berhak mendahulukan dirinya sendiri dan tidak wajib memberikan pada orang lain ya. Wasani utawi kang nomor loro ya. Iku ayah taja. Wasani utawi kang nomor loro iku ayah taja yen to butuh ilahi maring mak apa ghairuhu liyane sahib imma li nafsihi ono kalane krana awak dhewe ne ghair auli bahi matihi utawa krana raja kayane ghair. Wahada utawi iki wajib fasdul ma, maksudnya wajib untuk memberikan wajib untuk memberikan air iku idza kana ing dalem nalikane ono hunaka ing dalem mengkono mahal
apa kalaun suket tar'ahu kang mangon hu ing kala apa almasyatu raja kaya wala yumkinu lan ora mungkin apa ra'yuhu mangoni kala illa bisak ilmai kejaba kelawan nyirami banyu wala yajibulan ora wajib alaihi ing atase ghair apa badlul mai nyerahaken banyu lizar'i ghairihi karana gogone liyane ghair wala lisajarihi lan ora wajib karana wit-witane ghair wala lisajarihi lan ora wajib nyerahaken banyu lisajarihi maring wit-witane ghair. Syarat yang nomor 2, air tersebut dibutuhkan oleh orang lain. Kalau ada orang lain yang membutuhkan air yang ada di tanah sampean, ya, baik untuk dirinya sendiri atau untuk binatang ternaknya, ya, ini maka wajib untuk memberikan air tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini, ya, ketika di sana yang dimaksud di dalam syarat yang nomor 2 ini adalah ketika di sana terdapat padang rumput yang digunakan untuk mengembalakan binatang ternak. Di daerah atau di lahan sebelahnya sampeyan ini ada binatang ternak yang digembalakan dengan rumput, ya, yang diberi makan dengan rumput dan tidak mungkin menggembala di sana kecuali dengan memberi air minum, ya. Ya. Tidak mungkin menggembala air di sana kecuali dengan memberi air minum, maksudnya seperti itu, ya. Paham ya? Jadi tidak mungkin menggembala di sana di sebelahnya sampean kecuali dengan memberi air minum. Berarti orang yang menggembalakan binatang di yang lainnya ini sangat butuh air minum. Kalau tidak dikasih minum, binatang tersebut akan mati, ya. Wala yajibu alaihi badlul mai li zar'i wa wiri wala li sajari, dan tidak wajib baginya memberikan air untuk tanaman orang lain dan tidak wajib memberikan air untuk pohonnya orang lain, ya. Tapi kalau untuk seseorang penggembalanya ataupun untuk binatang ternak ini hukumnya wajib, tapi kalau untuk tanaman-tanamannya ini tidak wajib. Wasalisu, syarat yang nomor 3. Wasalisu utawi kan nomor 3 iku ayakuna yen to ono opo almau banyu fi maqarrihi iku ing dalem nggon netepi mak. Wa huwa utawi mak iku mimma saking perkara yustakhlafu kang amrih den napa jenenge? Yustakhlafu kang amrih den tinggal apa mak, ya. Fi bi'rin ing dalam sumur au ainin utawa sumber, ya. Syarat yang nomor 3, air tersebut masih berada di tempatnya. Nah, maksudnya air tersebut masih berada di tempatnya, yaitu tempat keluarnya air, ya. Baik itu sumber ataupun sumur, ya. Fa in ukhida mongko lamun den alap apa hadal ma'u ikilah banyu wa ju'ila lan den dadekaken apa mak fi inain ing dalem wadah lam yajid mongko ora wajib apa badluhu nyerahaken mak ala sahihi ing atase qaul kang sahih. Wa khaisu jawaba lan sekirane wajib apa badlul apa al-badlu nyerahaken lil ma'i maring banyu, ya. Ketika air tersebut telah diambil dalam sebuah wadah, ya, maka tidak wajib diberikan menurut qaul yang sahih. Air tersebut dari sumur terus kemudian sudah sampean timbo ataupun sudah sampean sanyo ke suatu wadah, maka tidak wajib untuk memberikan kepada orang lain. Ini menurut qaul yang sahih. Wa haitsu yajibu lan ing dalam sekirane wajib. Wa haitsu wajaba, di sini di sebagian teks yang lain haitsu wajaba, ya. Wa haitsu wajaba lan ing dalam sekirane wajib apa al-badlu nyerahaken ilmai maring banyu. Fal muradu mongko utawi kang den karepaken bi kelawan badal
bi kelawan badlu iku tamkinul masyiyati wenangaken raja kaya min khuduriha saking nekani masyiyah al bi'ra ing sumur illam yatadarrar lamun ora tampa bahaya sapa sahibul ma'i wong kang duweni banyu fi zar'ihi ing dalem ladangi sohib au masyiyatihi utawa hayawani sohib fa in tadarrara mongko lamun bahayani sapa sohib buru diha kelawan biwuru diha kelawan tumekone masia muniat mongko den cegah apa masiyah minhu saking khudur wastaqalan amrih nyirami sapa man wastaqalan amri siraman laha maring masiyah apa arruatu pira-pira apa itu apa arruatu itu apa arruatu pira-pira tukang mangon ya orang yang pengembala kama kola kaya oleh dawuh hu ing ma sapa al mawardiyu Imam Mawardi wahai suwajaba ing dalam sekirane wajib apa al badlu nyerahaken lil ma'i maring banyu imtanaat mongko kecegah apa akhdul iwati ngalap ongkos alaihi ing atase ghair ala sahihi ing atase kaul kang sahih. Ini maksudnya begini, masih dalam pembahasan syarat yang nomor 3 tadi ya. Ketika air tadi sudah ditaruh dalam suatu wadah maka tidak wajib memberikan air tersebut kepada orang lain menurut kaul yang sahih. Ketika wajib memberikan air, sekiranya wajib memberikan air yang dikehendakinya adalah, maksudnya begini, memperbolehkan binatang ternak orang lain untuk mendatangi sumur. Nah, sekiranya seperti itu, memperbolehkan binatang ternak milik orang lain untuk mendatangi sumur. Jika pemilik air ini terganggu pada tanaman atau binatang ternaknya sendiri, ya, maka tidak boleh. Sekiranya pemilik air ini tidak terganggu ya pada tanaman atau binatang ternaknya milik sendiri. Fa in tadarrara, lah jika terganggu dengan kedatangan binatang ternak ya, terganggu dengan binatang ternak milik orang lain, maka binatang ternak tersebut boleh dicegah untuk mendatangi sumur. Binatang ternak milik orang lain ini boleh dicegah untuk mendatangi sumur. Dan bagi para penggembalanya yang harus mengembalikan air untuk binatang-binatang ternaknya. Maksudnya berarti binatang ternak milik orang lain dan penggembalanya ini dilarang untuk memasuki atau minum di air yang ada di daerahnya sendiri ya, di daerah tersebut ya. Wahai suwajaba al badlu lil ma'i ya, sekiranya wajib memberikan air maka tidak diperbolehkan untuk mengambil upah atas air tersebut ya. Ya. Seperti itu. Sekiranya wajib untuk menyerahkan air kepada orang lain, maka sebagai pemilik air ini tidak boleh mengambil upah atas air tersebut. Nomor yang sahih wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada keterangan tambahan itu ya, beberapa syarat ya untuk melengkapi itu tara'ahu al-masyatu wal khamisu ya, kemudian sampai as-sadisu sampai ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan bisa disampaikan seperti biasanya, kurang lebihnya wallahul muwaffiq. Kurang lebihnya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.